di satu daerah pecahan Medang Kamulan tersebutlah sebuah keluarga. Ada seorang anak kecil. Anak kecil itu dikenal sangat bandel, sangat nakal oleh orang tua, tetangga-tetangga, teman-temannya yang pernah melihatnya. Bandelnya itu bukan nakal-nakali orang, tapi dia dikenal mokong, tapi lucu karena keberaniannya. Suka naik pohon, manjat rumah orang, pagar orang, suka manjat-manjat, lari-lari, terus main air di selokan atau di sungai-sungai, golongan seperti itu. Tapi anak tersebut sangat disayang oleh bapaknya, oleh boponya. Suatu ketika anak kecil itu sering melihat bapaknya itu punya tamunya itu kakak-kakek, selalu memakai baju putih-putih, berserban putih. Bapaknya itu kalau memanggilnya itu Pak Kiai. Baunya wangi sekali, harum minyak yang menyengat, masih kecil tidak suka. Bapaknya juga punya tamu lain yang juga aneh, yang sering datang ke tempatnya, yaitu kakek-kakek berbaju hitam-hitam gembyong, terus memakai caping dan kadang mau membawa cemeti. Itu juga aneh, baunya itu seperti kayak kemenyan. Sedangkan bapaknya si anak kecil tersebut suka memakai sarung, kalau menerima tamu-tamu tersebut, memakai sarung dan kemeja biasa lengan pendek. Kalau bapaknya si anak kecil tersebut baunya itu seperti daun-daunan, ranting-rantingan, seperti bau air laut, seperti itu. Dan di mereka anak kakek-kakek bertiga itu memang seperti aneh. Kalau minumnya si kakek putih kopi susu, yang kakek hitam kopi kental, sedangkan bapaknya si kecil air putih. Seperti lazimnya anak kecil lainnya, anak kecil itu kan rasa ingin tahunya itu besar sekali. Keponya itu tentang hal-hal yang aneh itu memaksanya untuk kalau disebut itu nguping. Intinya kalau melihat orang nguping itu hitung untu kata gitu. Tapi anehnya saat si kecil tersebut mendekat seperti ingin nguping gitu, para sepuh-sepuh menikah seperti pura-pura tidak melihat, justru memperlihatkan kehebatan-kehebatannya. Si kecil tambah suka, yang berbaju putih memamerkan kalau kulitnya itu diiris di pedang tidak mempan, sedangkan yang hitam di kakek hitam seperti bisa menghilang, dan cemetinya itu katanya bisa menghalau kerbau apa gitu, matanya merah, kerbau setan atau kerbau jin, dan bisa menarik petir. Sedangkan bapaknya si kecil kalau itu sudah biasa, memang bapaknya bisa menangkap petir dan diikat di pohon salak. Si kecil itu pernah melihat. Dan yang paling dia banggakan terhadap boponya adalah ketika
Baponya membuat gerakan-gerakan lucu seakan jari-jarinya tidak bertulang. Itu si kecil suka sekali. Ada pertanyaan si kecil terhadap bapaknya, kenapa bau orang-orang tersebut, kakek-kakek semua itu menyengat. Bapaknya menjawab, katanya agar doa kita tepat dikabulkan oleh Tuhan, memang harus yang bisa menembus langit. Sedangkan kalau aroma yang menyengat itu bisa menembus lubang ozon, katanya begitu. Si anak kecil tidak paham apa itu lubang ozon, namanya anak kecil guys. Dan tapi setelah dari pemahaman dan pelajaran yang pernah diberikan oleh bapaknya, yang ditangkap si kecil adalah jangan banyak bertanya tentang apa yang dilakukan orang lain. Cukup pahami, lihat dengan panca inderamu, rasakan melalui hatimu. Kenapa semua itu dilakukan? Tanya pada hatimu sendiri, olah dengan pikiranmu, mintalah persetujuan hatimu. Dan pemahaman tentang bau-bauan tersebut pada akhirnya disimpulkan oleh si anak kecil, berarti Tuhan itu berada di atas langit dan mendengar semua doa itu. Selain dari hati, kalau kita tidak bisa konsentrasi pada hati, dibantu oleh angin, oleh elemen di udara, dinaikkan ke atas, menerobos. Sifatnya angin itu kan ringan ya, berarti yang paling kenceng baunya, yang paling duluan naik ke langit. Saat itu si kecil pemahamannya seperti itu. Semua harus dilakukan dengan kebersihan hati. Dan satu yang disukai si anak kecil tersebut adalah dia dilarang bohong, harus jujur, jangan merugikan orang lain, maka kamu akan mengalahkan segala tipu daya, segala kejahatan tidak bisa menyentuhmu. Karena anak kecil itu memang tidak ingin takut pada siapapun, maka benar-benar ilmu-ilmu orang tuanya yang diajarkan itu dengan sungguh-sungguh hati. Dan ada satu ilmu yang dia bertanya di dalam hati, setelah puluhan tahun dia mendapat jawabannya adalah saat dia bertanya, orang sholat dengan orang baik itu kalau disuruh milih duluan, pilih yang mana? Itu